memberkati kelas Paulus dan kelas Yakub. Semoga pagi ini kalian semua masih semangat, masih penuh sukacita, dan masih mau memuji Tuhan ya. Adik-adik, besok kita mulai PSBB, tapi kakak harap kalian tetap di dalam Tuhan, tetap penuh sukacita, dan kita tetap berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Jadi adik-adik, kita mau satukan hati kita mau berdoa bersama untuk ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk napas kehidupan kami, untuk berkat yang masih kami bisa rasakan Tuhan Yesus. Tuhan, di luar sana mungkin masih banyak saudara kami Tuhan sedang sakit Tuhan, sedang kekurangan. Engkau lah ya Bapa yang memberikan mereka kesembuhan, Kau memberikan mereka berkat-Mu yang melimpah. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Engkau berkati ibadah kami Tuhan. Engkau berkati setiap guru sekolah minggu yang ikut berperan dalam melayani hari ini Tuhan. Engkau berkati juga firman itu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan ibadah kami ini kami mau sama-sama memuji Tuhan. Kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan kami mau menikmati ibadah ini Tuhan di dalam nama-Mu. Tuhan Yesus yang maha baik, kami serahkan hidup kami dan ibadah kami ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Yang beri kekuatan yang memanjang dan melopang, tiada lelah bekerja bersama Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Bagaikan tanah bergelombang, tumbuhan tanah yang berubah menjadi siang hidupku di atas dasar iman. Bagaikan tanah bergelombang, tumbuhan tanah yang berubah menjadi siang hidupku di atas dasar iman. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanmu kecuali Aku. Titah kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, yang ada di air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah engkau melakukan segala pekerjaanmu, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di dalam kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah keenam. Jangan membunuh. Titah ketujuh. Jangan berzina. Titah kedelapan. Jangan mencuri. Titah kesembilan. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau hewannya, atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji
Tuhan dalam lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik, kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan sekarang tibalah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kakak mau undang adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena pada hari Minggu ini kami dapat berkumpul bersama dengan teman-teman kami untuk mendengarkan dan memuji memuliakan nama Tuhan. Bukalah pintu hati kami ya Tuhan, sehingga kami siap menerima kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami mau dengar-dengaran akan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan kali ini menceritakan tentang Nabi Nuh. Tentunya adik-adik sudah tahu ya kisahnya ya, bagaimana ketika saat itu Nuh disuruh Tuhan untuk membuat sebuah bahtera. Tapi kali ini Kak Nova akan mengupasnya sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu bekerja untuk Tuhan. Nah, untuk tahu detailnya kita membaca perikop kita dulu hari ini, diambil dari Kejadian 6 ayat 14 sampai dengan 16. Yuk, kita buka dulu Alkitab kita baca bersama-sama. Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Sebelum kakak menjelaskan lebih lanjut, baiklah kita akan saksikan video berikut ini. Kisah di Alkitab Perjanjian Lama tentang air bah menutupi bumi adalah salah satu kisah yang penting di mana Tuhan melihat bahwa manusia semua sudah berbuat jahat dan hanya ada Nuh, istri, serta anak-anaknya yang akhirnya selamat dari banjir besar.
Kisah Nuh ini juga menandai suatu kejadian yang besar karena penyelamatan binatang-binatang yang ada di bumi. Sebagai informasi, Bahtera Nuh ini adalah kapal yang sangat besar. Mereka mencatat bahwa panjang Bahtera itu 437,5 kaki atau 131,25 meter, lebarnya 72,92 kaki atau 21,88 meter, dan tingginya 43,75 kaki atau 13,13 meter, apabila dihitung 17,15 inci per hasta. Bahtera itu mempunyai 3 dek, Kejadian 6 ayat 16. Maka luas total daerah dek itu kira-kira 95.700 kaki persegi atau 28.710 meter persegi, dan volume totalnya 1.396.000 kaki kubik atau 418.800 meter kubik. Tonasi kotor Bahtera ini kira-kira 13.960 ton, yang sebanding dengan beberapa kapal raksasa dewasa ini. Kapasitas angkutnya akan sama dengan 522 gerbong kereta api ukuran standar yang masing-masing dapat memuat 240 ekor domba. Paling sedikit Bahtera itu dapat muat 125.000 ekor domba. Tambahan pula, Kejadian 6 ayat 14 memberitahukan kita bahwa di samping ketiga dek itu masih ada ruang-ruang yang dirancang untuk tempat binatang-binatang itu. Apabila dihitung masing-masing yang masuk ke dalam Bahtera adalah sepasang, maka diperlukan ruang hanya untuk 35.200 binatang, ditambah 5 ekor untuk tiap binatang halal yang sebenarnya jumlahnya hanya sedikit sekali, tetapi untuk kelengkapan argumentasi, biarlah kita ambil saja setengah dari jenis-jenis yang ada, yakni 8.800 kali 5 sama dengan 44.000 ekor, sehingga jumlah maksimal binatang yang masuk ke dalam Bahtera itu adalah 79.000 ekor. Karena ada kemungkinan mulanya jumlah jenis yang ada hanya sedikit, maka bukan tidak mungkin untuk membayangkan bahwa Bahtera itu dapat memuat semua binatang itu bersama dengan ruang untuk pembekalan makanan. Hal ini disimpulkan dari fakta pembiakan binatang yang menyebabkan aneka ragam jenis di dalam dunia binatang dewasa ini. Juga kenyataannya bahwa kebanyakan binatang darat adalah lebih kecil dari domba dan dapat diperkirakan bahwa binatang-binatang muda yang lebih kecil yang dibawa. Wah, luar biasa ya adik-adik, begitu besar Bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh. Panjangnya saja mencapai 300 hasta atau setara dengan 135 meter. Coba adik-adik bayangkan, kalau panjangnya mobil itu 4 meter, berarti ada 34 mobil berjajar untuk menyamai ukuran Bahtera Nabi Nuh. Dan lebarnya sebesar 22,5 meter. Berarti sekitar ada 20 rumah berjajar untuk menyamai lebarnya Bahtera Nabi Nuh. Dan tingginya juga nggak main-main loh adik-adik, mencapai 13 meter. Kok Kanova jadi ngomongin tentang ukuran Bahtera ya? Nah, Kanova mau menunjukkan ke adik-adik bahwa betapa beratnya dan besarnya pekerjaan yang Nabi Nuh lakukan. Dan apakah kalian tahu, ketika Nabi Nuh memulai pekerjaan membangun Bahtera ini, usianya mencapai 500 tahun saat itu. Dan kita baca di Alkitab, banjir besar itu terjadi ketika Nuh berusia 600 tahun. Berarti kalau dihitung-hitung, selama 100 tahun Nuh membangun Bahteranya. Dan bisa adik-adik bayangkan pada saat itu, peralatan dan perlengkapan yang digunakan oleh Nabi Nuh sangat terbatas. Tetapi, apa hasilnya adik-adik? Nabi Nuh dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Sehingga kita semua masih ada sampai saat ini. Karena manusia diselamatkan oleh Tuhan melalui Bahtera yang digunakan oleh Nabi Nuh. Adik-adik, dari bacaan kita pada hari ini, kira-kira apa sih yang bisa kita teladani dari Nabi Nuh? Yang pertama, Nabi Nuh adalah pribadi yang taat dan patuh kepada perintah Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan dia untuk membangun Bahtera jauh tinggi di atas bukit, banyak orang yang mentertawakan dia dan menganggap dia gila. Tetapi Nabi Nuh tetap melanjutkan pekerjaannya. Kenapa ya? Karena dia adalah seorang yang beriman. Karena dia takut akan Tuhan. Sehingga
Walaupun dalam pemikiran orang lain itu mustahil, dia tetap setia untuk melakukan pekerjaannya. Dan adik-adik, ketaatan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena ketaatan itu akan membuat penggenapan janji Tuhan kepada kita, yaitu berkat, mukjizat, perlindungan Tuhan, sama seperti yang dialami oleh Nuh dan keluarganya. Yang kedua yang dapat kita pelajari dari Nabi Nuh adalah Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Nabi Nuh memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Karena itu ia kuat dalam menghadapi setiap situasi dan kondisi. Kelakuan kita banyak dipengaruhi dengan siapa kita bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang yang pemarah, maka tanpa kita sadari lama-lama kita menjadi pemarah. Atau kalau kita bergaul dengan orang yang pemalas, maka kita pun akan ikut menjadi pemalas. Tapi sebaliknya, kalau kita bergaul dengan orang yang sabar atau dengan orang yang rajin, maka itu pun akan mempengaruhi kita. Karena itu, jagalah baik-baik pergaulan kita. Sama seperti yang disebutkan dalam 1 Korintus 15 ayat 33, dikatakan bahwa janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi sama seperti Nabi Nuh, kita harus hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, bagaimana caranya ya hidup bergaul dengan Tuhan? Mudah saja adik-adik. Yang pertama, kita harus rajin berdoa. Karena doa adalah sarana untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Yang kedua, yaitu membaca Alkitab. Melalui Alkitab, kita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan kita dapat mengetahui isi hati Tuhan. Yang ketiga, tentu saja dengan nyanyian dan penyembahan yang kita lakukan. Melalui setiap lagu yang kita nyanyikan. Dan keempat, adik-adik jangan lupa, yaitu dengan cara membaca renungan. Sekarang, kakak sekolah minggu setiap paginya dari Senin sampai Jumat mengirimkan renungan harian ke adik-adik semua. Apakah adik-adik sudah membaca renungan itu? Bagi yang sudah melakukannya, kakak kasih jempol ya. Bagus sekali adik-adik, terus lanjutkan. Dan bagi yang belum, mari kita sama-sama membaca renungan yang telah dibagikan oleh kakak sekolah minggu. Karena itu semua membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Yang ketiga yang dapat kita pelajari dari Nabi Nuh adalah Nabi Nuh bekerja untuk Tuhan. Nuh bekerja dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras, karena ia melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bisa adik-adik bayangkan, 100 tahun bukan waktu yang pendek. Begitu juga dengan membangun bahtera yang begitu besar, bukanlah hal yang mudah. Sama seperti yang dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, sama seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Begitu juga dengan adik-adik yang ada di rumah. Jika saat ini tugas adik-adik adalah belajar, belajarlah dengan rajin, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Tanamkan di dalam hati adik-adik bahwa adik-adik melakukannya untuk dapat memberikan nilai yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Percayalah adik-adik, kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Artinya, di balik setiap kesuksesan selalu ada kerja keras. Atau dapat dikatakan, tanpa adanya kerja keras, tidak mungkin ada kesuksesan. Dan jangan lupa untuk selalu pegang prinsip berdoa dan bekerja. Selalu libatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan dan aktivitas kita. Demikian firman kita siang hari ini. Kita dapat belajar banyak dari kisah Nabi Nuh dan bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh. Baik adik-adik,
Kita akan belajar ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita diambil dari Kolose 3 ayat 23 yang mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, sama seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita ulangi bersama-sama. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, sama seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian ayat hafalan kita. Kakak kembali undang adik-adik untuk kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur bila hari ini kami telah belajar banyak dari Nabi Nuh. Tuhan Yesus, kami mau hidup taat dan patuh kepada perintah Tuhan. Kami juga mau hidup erat bergaul akrab dengan Tuhan. Dan kami mau Tuhan Yesus untuk bekerja dengan baik, belajar dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang lemah, dan kami tidak dapat melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Karena itu Tuhan, kami mau undang Roh Kudus-Mu untuk hadir ke dalam diri kami masing-masing, memberi kekuatan, memberikan kemampuan bagi kami untuk dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, terima kasih karena adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Ya adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita ingin memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita siapkan persembahan kita. Nanti bisa kita kasih ke papa mama kita. Mari sama-sama kita bernyanyi. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan, dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita berdoa. Doa Bapa kami seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.